Halo, selamat pagi. Kita kembali lagi dalam materi kuliah kita, manajemen konstruksi. Saya akan mengajar di sini tentang angsuran. Jadi, angsuran di sini yang dimaksud adalah angsuran atau pembayaran terhadap nilai kontrak yang ada di dalam sebuah proyek. Jadi, di dalam sebuah proyek itu biasanya ditentukan dengan kontrak yang sudah ditentukan nilainya, dan itu biasanya terbayar dengan menggunakan angsuran atau bertahap. Adapun pembayaran itu bisa yang satu kali bayar di muka atau bayar setelah pekerjaan selesai. Itu semuanya sudah saya tampilkan di dalam bahan ajar yang pernah saya kirim. Saya harap semua sudah baca dan dapat dipahami, sehingga saya di sini hanya mengajarkan bagaimana cara menghitungnya. Oke. Jadi di situ di angsuran itu kita kenal selain dari angsuran ada yang namanya uang muka dan retensi serta pajak. Uang muka itu diberikan biasanya di muka sebelum kita mendapat angsuran. Jadi uang muka itu biasanya dikasih sebelum pekerjaan itu mulai sehingga kita dapat memulai pekerjaan. Dan setelah itu ada yang namanya di tengah-tengahnya ada angsuran. Dan setiap angsuran ini, di setiap angsuran itu biasanya kita mengembalikan uang muka. Jadi uang muka itu seperti pinjaman yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat pembayaran kembali atau kita menerima uang angsuran atau pembayaran terhadap pekerjaan yang telah kita kerjakan, di situ maka akan diberikan kembali uang muka itu sebesar persentase dari angsuran yang kita terima. Misalnya 30%, berarti diambil, misalnya di sini uang mukanya 20%, uang mukanya misalnya 20%, maka angsuran 30% ini diambil diambil 30% dari 20% dari yang uang muka ini. Retensi. Ada di sini yang namanya retensi. Retensi itu biasanya adalah biaya pembiayaan untuk yang namanya masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan itu dimana ketika kita selesai kerja, selesai pekerjaan itu diserah terima yang pertama atau PHO, serah terima pertama, atau biasanya orang bilang PHO atau professional handover, itu yang serah terima pertama. Itu biasanya kita di jenjang waktu selama 1 tahun misalnya atau 365 hari sampai serah terima kedua atau FAO atau final professional handover, itu biasanya dia menyampaikan retensi atau dana yang ditahan sebesar 5% sebagai jaminan bahwa kita akan melaksanakan pemeliharaan jika terjadi sebuah kerusakan di dalam proyek yang kita kerjakan. Jadi misalnya dalam waktu 365 hari itu ada kerusakan dalam pekerjaan kita, maka kita harus mengerjakannya, yaitu dengan dana yang tertahan ini 5%. Misalkan kalau misalnya kerusakannya lebih dari 5% ini, tetap kita harus mengerjakan. Karena apa? Karena kita sudah dibebankan dalam kontrak, dan itu terikat kontrak hitam di atas putih. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka otomatis kita berhubungan dengan tindak pidana. Oke, seperti itu. PPN, setelah itu ada yang namanya PPN. PPN ini biasanya pajak pertambahan nilai diberikan 10% selalu ya. Kita di Indonesia pajak pertambahan nilai itu selalu 10% ya. Jadi misalnya ada seperti kalau kita menerima gaji, biasanya dipotong 10% itu yang disebut dengan PPN atau pajak pertambahan nilai ya. Oke, di sini ada satu contoh soal. Saya mau langsung membuat contoh soal. Sebuah pekerjaan proyek memiliki nilai proyek sebesar 1,875 M. Akan dibayarkan dengan angsuran sebesar angsuran pertama 30%, kedua 50%, ketiga 80%, dan keempat ada 100%. Jadi 4 kali angsuran ya. 4 kali angsuran dengan uang muka 20%, retensi 5%, dan PPN 10%. Oke. Jadi di sini, nah, ini sudah saya hitung, ini yang saya hitung. Ini yang contohnya seperti ini. Nanti di sini, kalau di sini ini contohnya uang muka 20%, ini ada uang muka 20% dengan pajak sekian. Jadi totalnya itu mesti sesuai dengan nilai kontrak ini. Ini totalnya.
Jadi ini total angsuran yang kita terima, ini total pajak yang harus kita bayarkan. Jadi angsuran yang diterima dengan pajak itu harus sejumlah dengan kontrak. Oke, kita contoh untuk situ saya hapus saja ini. Saya hapus dulu supaya supaya kita buatnya ulang saja. Oke. Yang pertama, uang muka sebesar 20%. 20% itu diambil dari ini nilai kontrak yang tadi ya. 1,875 M ya. Oke, ini nilai kontraknya ini. Oke, ini jadi dia sama dengan 20% ya. Kita langsung 20%. 20% kita kalikan dengan nilai kontraknya. Jadi ini uang muka yang harus kita terima, tapi kita harus dipotong pajak. Kita dipotong pajak biasanya 10%. Jadi 10% itu dari hasil yang diterima ya. 10% hasil terima, jadi maka itu kita 10 per 110 ya. Per 110. Karena kita akan mencari yang diterima ini. 10% dari yang ini. Jadi kita langsung 10% dari ini. 10%. Ini 10 per 110. Jadi kita kalikan dengan uang muka 20% ini. Jadi ini pajak yang harus kita bayar. Dan uang yang harus uang yang kita terima dari uang muka itu senilai uang muka yang ini dikurangi dengan pajak. Jadi besarannya pajak itu ini. Besaran yang diterima dari uang muka 349.990,91 rupiah. Oke, itu nilai yang ya terima. Ini saya sudah masukkan ke sini langsung. Jadi ini besar angsurannya yang ini. Ini besar pajak. Ini yang ini. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke angsuran 1. Angsuran 1 sebesar 30%. 30% itu sama dengan 30% kita kalikan dengan nilai kontrak. 30% dari nilai kontrak. Oke. Nah, potongan uang muka. Potongan uang muka 30%. Jadi itu sama dengan 30% kita kalikan dengan yang ini. Ya bukan yang diterima ya, bukannya yang sebelum dipotong pajak ini. Kita kalikan. Jadi ini potongan uang mukanya sebesar 112 juta ini. Selanjutnya retensi 5%. Retensi 5% itu sama dengan 5% dikalikan dari angsuran ini. Dari angsuran satu ini. Oke, 5%. Jadi sisanya, sisa berarti kurang dari ini, angsuran 1, potongan uang muka, dan retensi. Oke. Selanjutnya, untuk PPN dipotong lagi. Ingat 10% jadi 110 ya. Ingat 110, bukan per 110. 110 dikalikan dengan nilai sisa ini. Oke. Selanjutnya, yang diterima itu adalah sisa ini dikurang dengan pajak. Jadi, yang di sini angsuran 1 itu yang diterima senilai 383 juta ini dengan dia punya PPN 38 juta 352. Jadi ini 10% dari nilai ini ya. Oke. Selanjutnya ada angsuran 2 50%. Jadi angsuran 2 50% dikalikan dengan nilai kontrak lagi. Ingat,
dikalikan dengan nilai kontrak. Selanjutnya potongan uang muka lagi 50% juga ya, 50% karena sesuai dengan angsuran. Kita ambil yang ini, salah, sama dengan 50% dikalikan dengan uang muka ini. Oke, selanjutnya retensi 5%, 5% dari angsuran 2 ini. Oke. Di sini karena uang angsuran 1 sudah diterima, kita kurangi juga dengan angsuran 1. Ambil dari yang sisa ini ya. Ambil dari yang sisa. Karena angsuran 1 sudah kita terima, kita potong lagi dengan kita kurangi yang harusnya terima 50% ini, kita kurang dengan ini. Sisa. Jangan ambil yang di bawah ini ya, jangan ambil yang sudah diterima, tapi yang sebelum dipotong pajak ini. Oke. Setelah itu kita kurang angsuran 2 ini, kita kurang dengan uang muka, kurang dengan retensinya, kita kurang dengan angsuran 1 yang sudah diterima. Oke, sekarang 10% lagi. Oke, jadi yang diterima nanti itu adalah senilai 255 juta. Oke. Selanjutnya angsuran 3 80%. 80% otomatis sama dengan 80% dikalikan dengan nilai kontraknya. Oke. Potongan uang mukanya juga 80%. Retensi 5%. Dikalikan dengan ini. Di sini di angsuran ketiga ini kita sudah harus mengurangi dengan angsuran 1 karena sudah diterima angsuran 1, kita ambil yang sisa ini. Angsuran 2 pun sudah diterima, jadi kita mengurangi dengan angsuran 2. Di sini sisanya itu sama dengan angsuran 3 dikurangi dengan uang muka, dikurangi dengan retensi, dikurangi angsuran 1, kurangi angsuran 2. PPN-nya lagi, setelah itu baru kita cari PPN-nya, 10 bagi 110 dikali dengan sisa ini. Oke, sama dengan nilai sisa dikurang dengan pajak. Oke. Jadi di angsuran ketiga ini sebesar 80% itu yang kita terima 383 juta, pajaknya 38 juta. Seperti itu ya. Ini 10%-nya dari pajak, itu selalu 10% dari yang kita terima. Oke, paham ya? Di angsuran keempat sama dengan 100%. Otomatis kalau 100% sama dengan nilai kontrak. Uang muka juga 100%, otomatis dia sama dengan uang muka. Retensi 5% sama dengan 5% dikalikan dengan nilai kontrak ini. Kurang, karena kita sudah terima di angsuran 1, kurang juga dengan angsuran 2, dan kurang angsuran 3. Nilai sisanya itu sama dengan angsuran 4, kurang uang muka, kurang retensi, kurang angsuran 1, kurang angsuran 2, dan kurang angsuran 3. Oke. Potong pajak lagi 10 per 110 dikali dengan sisa ini. Oke. Nilai yang kita terima itu sebesar ini dan dikurangi dengan pajak. Jadi di sini nilai yang kita terima 255 juta dan PP-nya 10% dari 255 juta ini. Oke, ini
rekapannya ada di sini. Selanjutnya ada retensi. Retensi ini nanti kapan dibayar? Setelah FAO atau serah terima kedua. Jadi dalam masa pemeliharaan, uang kita ditahan 5%, nanti akan dibayar setelahnya. Setelah masa pemeliharaan selesai. Jadi itu 5% dari nilai kontrak. Jadi ini yang akan kita terima itu sama dengan 5% dikalikan dengan kontrak kita. Dikalikan dengan kontrak kita. Oke. Jadi retensi yang akan kita terima 93 juta, tapi masih dipotong pajak dulu. Retensi juga dipotong pajak ya. Oke. Dipotong pajak 100%. 100%, 10%. Jadi yang kita terima itu sama dengan 85.227 sekian-sekian. Dan ini 10%-nya pajaknya. Nah, di sini jadi totalnya besar angsuran yang kita terima adalah sekian dan pajaknya adalah 10% dari ini. Jadi totalnya itu harus sama dengan nilai kontrak ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah besar pembayaran yang kita terima. Jadi misalnya kalau seandainya kita hitung dan dia melebihi atau kurang dari nilai kontrak itu, berarti ada kekeliruan di sini. Kita hitung ulang lagi. Kita lihat kembali dan hitung ulang. Ini pembayaran ini, cara pembayaran seperti ini. Ini kalau kerja misalnya di dinas PU atau di mana, pembayarannya dihitungnya seperti ini. Ini yang kita pakai selama ini, selalu pembayarannya seperti ini. Ini yang namanya pembayaran berangsur atau pembayaran dengan angsuran atau termin. Saya harap sampai sini paham teman-teman. Dan dari sini saya akan memberikan tugas yang akan menjadi pengganti ujian. Ada 2 tugas yang akan saya berikan. Dan tugas-tugas itu saya harapkan dikerjakan masing-masing. Dan paling lambat nanti dikumpulkan sekitar hari Sabtu. Berarti besok pagi atau nanti saya kirimkan ke grup ya. Ini juga saya share ke grup. Nanti tolong diperhatikan kembali hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung tanya di grup sehingga kita dapat saya dapat memberitahukan lagi lebih lanjut. Oke, kalau begitu sampai di sini sekian dan terima kasih.